Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil akhir proyek mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang berjudul Aplikasi Nawasena. Izinkan kami memperkenalkan tim kami. Yang pertama, saya sendiri Denis Adiandra sebagai Project Manager. Yang kedua, Wasiatul Akmal sebagai Sistem Analis. Yang ketiga, tim developer yaitu M. Ridatul Atfal dan Andi Aladi. Dan yang kelima yaitu Muhammad Cesar Putra sebagai tester. Pada proyek latar belakang ini adalah masalah klasik organisasi mahasiswa. Yang pertama, pemantauan kehadiran anggota dan pengukuran produktivitas masih sulit dilakukan secara objektif. Yang kedua, kendala, data masih dicatat manual atau kertas ataupun Google Form sehingga rekapitulasi dan analisis menjadi lambat. Yang ketiga, solusi yang kami berikan membangun sistem dashboard digital untuk evaluasi yang lebih cepat, akurat, dan terukur. Tujuan utama kami bukan sekedar mendigitalkan absensi, tetapi membangun sistem yang dapat menampilkan data secara real time dan memberikan visualisasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driver decisions. Yang kedua, fokus pengembangan kami mencakup modul digital, input kehadiran, hingga grafik indikator produktivitas dan laporan otomatis. Namun, perlu dicatat bahwa proses ini tidak mencakup sistem pembayaran iuran maupun integrasi dengan sistem akademik kampus agar pekerjaan tetap fokus pada tujuan utama. Yang ketiga, dalam pengembangannya, kami fokus pada fitur utama seperti modul login, input kehadiran, grafik, dan produktivitas sehingga laporan otomatis. Namun, agar proyek tetap fokus, kami menetapkan batas bahwa sistem ini tidak mencakup pembayaran iuran maupun integrasi dengan sistem akademik kampus. Oleh karena itu, tujuan proyek kami adalah membangun sistem dashboard digital yang mampu menampilkan data secara real time dan memberikan visualisasi indikator kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driver decisions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan manajemen tim dan peran strategis pada kelompok kami. Yang pertama yaitu Project Manager. Ada Denis Adiandra, yang dimana tanggung jawabnya adalah memonitor progres dan menjadi pengambil keputusan. Yang kedua adalah Sistem Analis, yaitu Wasiatul Akmal, yang dimana dia menganalisis fitur dan membuat rancangan proses sistem. Yang ketiga, programmer yaitu Andi Alades Nurdin dan M. Ridatul Atfal, yang dimana tanggung jawabnya adalah membuat dan mengembangkan fitur sistem. Yang terakhir adalah tester Muhammad Cesar Putra, yang dimana tanggung jawabnya adalah melakukan uji coba sistem, mencari bug, dan melaporkan error yang ditemukan. Selanjutnya yaitu lini masa dan eksekusi proyek. Proyek ini dirancang untuk selesai dalam waktu 6 minggu, dimulai dari tahap inisiasi di minggu pertama hingga finalisasi dan demo di minggu ke-6. Setiap tahapan dikelola melalui WebAS yang sistematis, mulai dari perancangan alur sistem dan struktur database hingga pengembangan modul dashboard yang menjadi inti dari aplikasi ini. Seluruh koordinasi tim dilakukan secara intensif melalui WhatsApp Group, Trello untuk pemantauan tugas, serta pertemuan mingguan via Google Meet. Durasi 6 minggu, tahapan utama yaitu inisiasi dan perencanaan minggu pertama dan kedua, kemudian perancangan alur dan database minggu kedua, kemudian pengembangan sistem minggu ketiga dan keempat, yang terakhir adalah pengujian dan finalisasi pada minggu kelima dan keenam. Baik, di sini saya sebagai sistem analis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wasiatul Akmal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit risiko dan mitigasi.
Kami menyadari adanya tantangan teknis, terutama terkait variasi skill teknis dalam tim yang kami klasifikasikan sebagai risiko tingkat tinggi. Untuk mengatasinya, kami menerapkan strategi pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan melakukan sesi berbagi pengetahuan antar anggota. Yang pertama itu ada risiko teknis, kurangnya skill teknis tim. Yang kedua ada mitigasi, pembagian tugas sesuai kemampuan dan sesi sharing knowledge-nya. Yang ketiga ada operasional, bug saat demo atau keterlambatan data anggota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, saya sebagai sistem analis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridatu Atfal. Saya akan mendemokan aplikasi, yaitu aplikasi atau dashboard absensi dan produktivitas organisasi atau himpunan. Saya akan jalankan programnya. Di tampilan pertama, di sini ada logo, ada nama aplikasi, dan di sini bisa dimasukkan NIM atau ID dan kata sandi. Sebelum itu kita daftar dulu akun. Misalnya namanya itu Budi. NIM-nya itu 3333. Divisinya yaitu kaderisasi. Jabatannya mungkin di anggota saja. Kata sandi 123 saja. Nah, kita masukkan NIM yang sudah kita buat tadi, yaitu 3333 dan kata sandi 123. Baik, sudah di tampilan user, dan di mana itu ada statistik organisasi dan menu utama. Di dalam statistik organisasi ada kehadiran dan produktivitas. Di menu utama ada divisi, proker, absensi, dan pengumuman. Di statistik organisasi, ketika kita klik kehadiran, maka akan ke halaman absensi dan jadwal. Misalnya di sini kita hadir di kegiatan festival dan waktunya habis, juga mungkin habis juga. Jadi ketika waktunya sudah habis, maka tidak bisa mengabsen lagi. Nah, ketika kita klik produktivitas, maka akan ke halaman program kerja, yaitu mungkin kita kerjakan ini sponsor. Nah, ketika kita bukan divisi humas, maka kita tidak bisa mengerjakan job ini. Nah, sebelum itu, di sini ada pencarian kegiatan berdasarkan divisi yang ada di organisasi tersebut. Dan di sini ada kategorinya, semua divisi. Dan untuk di menu utama di bagian divisi, ketika kita klik, maka kita akan melihat anggota divisi lain. Humasnya bahasa. Jika ada tanda bintang, berarti dia merupakan koordinator bagian dari divisi tersebut. Oh, lupa lagi untuk fitur notifikasi. Ketika notifikasi ini muncul, maka absen telah dibuka
dan mungkin kedepannya akan ditambah notifikasi untuk ketika kegiatan atau proker yang sudah terbuka. Untuk jadwal yang sudah tadi dibahas, acara sudah tadi, dan di profil di sini ada tampilan foto profil dan bisa diganti. Di sini ada nama user atau anggota dan ada bio-nya. Di sini ada jabatan dari organisasi atau divisi dalam divisinya. Di sini bisa edit profil, bisa edit nama, bio singkat, dan pilih avatar. Ganti password. Dan pusat bantuan di sini ada pertanyaan umum dan kontak kami nanti. Dan ketika mau keluar, klik ini, kita akan beralih ke tampilan admin. Di sini tampilan admin yang pertama kurang lebih sama dengan user. Di navigatornya ada beranda, jadwal, acara, dan profil. Di beranda kurang lebih juga sama. Ada statistik organisasi, menu utama, dan di menu utama ada tambahan untuk laporan untuk anggota setiap divisi dalam organisasi tersebut. Di sini kehadiran untuk anggotanya, misalnya di sini sudah dan belum itu. Nah, ketika belum absen maka akan bisa diingatkan melalui notifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini bisa juga buat jadwal absen, misalnya nama kegiatannya itu rapat lokasinya itu di Pelantaran pada tanggal mungkin besok tanggal 6 Januari, mulainya jam 1 siang lewat 20, akhirnya itu mungkin di jam 2 lewat 20. Oke, kita buat. Ketika kita sudah buat jadwalnya atau absennya, maka akan ada notifikasi yaitu absen telah dibuka. Terus untuk di produktivitas, di sini bisa ini kegiatan bisa dihapus mungkin di akhir periode atau mungkin 5 periode baru dihapus, karena itu akan jadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya. Di sini juga bisa buat broker baru, mungkin tadi rapat kominfo kaderisasi ya. Mengumpulkan anggota, dimulai mungkin di Januari tanggal 6, di sini juga 1 hari saja rapat. Nah, oke. Oh iya, sebelum itu ketika kita sedang tadi di sini juga tampilannya kurang lebih sama dengan di bagian user tadi. Di sini ada menu utama,
bisa ekspor laporan, mungkin produktivitas dan kehadiran bisa diekspor melalui Excel atau PDF. Jadwal sudah saya jelaskan tadi, acara juga sudah saya jelaskan, dan ini juga kurang lebih sama dengan tampilan di user. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Desnurdin, biasa dipanggil Adadi. Baik, jadi langsung saja di bagian rencana komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sebagai untuk tujuan komunikasinya, yaitu menjamin semua pihak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu untuk meminimalkan kesalahpahaman selama pengembangan dashboard. Yaitu ada poin pertama, yaitu stakeholder utama itu melibatkan dosen pengampu sebagai penilai atau penguji pada proyek tim ini, yaitu yang adalah tim developer serta pengurus dan anggota organisasi sebagai pengguna akhir. Yang poin kedua itu media dan frekuensi. Koordinasi harian dilakukan via WhatsApp atau melakukan mentoring tugas melalui Trello atau evaluasi. Jadi kita itu akan melakukan evaluasi setiap atau melakukan juga mentoring agar proses ini berjalan dengan lancar dan juga bisa menggunakan Google Meet. Pada poin ketiga itu alur informasi. Jadi tim developer itu melaporkan bahwa perkembangan teknis pada project manager yang kemudian juga meneruskan laporan tersebut kepada dosen pengampu. Jadi tim developer itu setiap sudah melakukan pengujian akan melaporkan pengembangan teknis pada project manager dan akan meneruskan laporan tersebut ke dosen pengampu dan mengumpulkan apa feedback dari pengurus organisasi ini. Itu poin terakhir, penanggung jawab. Jadi project manager itu memegang kendali atas laporan progres dan sosialisasi sistem. Jadi kita juga itu penanggung jawabnya itu project manager tersebut itu harus memegang kendali terhadap laporan dan progres yang dilakukan sosialisasi sistem. Jadi sementara developer bertanggung jawab penuh pada koordinasi teknis pengerjaan fitur. Jadi developer ini fokus dan bertujuan itu melakukan mentoring lah atau koordinasi pada pengerjaan fitur-fitur yang telah diterapkan. Penutup dan kesimpulan, sebagai penutup pada proyek ini kami dari grup C melakukan proyek ini melakukan jawaban atas kebutuhan pada organisasi mahasiswa yang memiliki sistem yang cepat, akurat, dan terukur. Dengan selesainya penyelesaian proyek charter ini, seluruh tim dan pemangku kepentingan telah berkomitmen untuk menjalankan proyek ini sesuai dengan rencana waktu yang telah ditentukan dan ruang lingkup yang telah disepakati secara bersama. Kami percaya bahwa langkah digitalisasi ini akan membantu organisasi bergerak menuju pengambilan yang keputusan secara cerdas berbasis data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.